Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari keluarga yang terpandang. Kakek beliau bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib bin Hashim adalah seorang pemuka Quraisy dan merupakan orang yang paling sepuh dari keluarga Abdul Manaf. Beliau memiliki beberapa orang anak, salah satunya adalah ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah. Abdul Muthalib memilih Aminah binti Wahab sebagai pasangan hidup putrinya. Aminah berasal dari keluarga Zuhrah bin Kilab yang juga terbilang sebagai keluarga terhormat di kalangan Quraisy. Abdullah meninggal saat istrinya sedang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Senin 9 Rabiul Awal tahun pertama setelah peristiwa serangan pasukan gajah, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lembah Bani Hashim di Makkah. Waktu itu ketika sang ibunda melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia segera mengutus orang untuk mengabarkan kelahiran anaknya pada sang kakek. Abdul Muthalib datang dengan hati riang dan memilih Muhammad sebagai nama bayi tersebut. Di dalam kitab Asy-Syamā'ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi dituliskan bahwa dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula terlalu pendek. Kulitnya tidak putih tapi tidak juga sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Beliau pulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun. Pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Dalam riwayat yang bersumber dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pria yang berperawakan sedang. Bahunya bidang, rambutnya yang lebat mencapai daun telinganya. Bila beliau mengenakan pakaian merah, tiada seorang pun yang pernah terlihat lebih tampan daripadanya. Dalam sebuah riwayat, Jabir bin Samurah mengemukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar, mata yang lebar dan tumit yang tipis. Lalu Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak perihal pengertian mulut yang lebar, dan ia pun menjawab, besar bentuk mulutnya seimbang dengan raut mukanya. Aku bertanya lagi, apa artinya bermata lebar? Ia menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Ia menjawab, daging tumitnya sedikit. Di dalam sebuah riwayat yang juga bersumber dari Jabir bin Samurah diungkapkan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam yang berbulan purnama. Waktu itu beliau memakai pakaian merah. Aku berganti-ganti memandang antara beliau dengan rembulan. Ternyata beliau lebih indah daripada rembulan. Dari Abu Ishaq radhiyallahu anhu dikemukakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lancip bagaikan pedang?
Lalu Al-Bara pun menjawab, "Tidak, wajah beliau bagaikan rembulan." Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan perihal jasmaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih seakan-akan terbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang. Dalam riwayat yang bersumber dari Sa'id Al-Jurairi dikemukakan, aku mendengar Abu Tufail berkata, "Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang. Tak seorang pun yang pernah melihatnya hidup selain aku di permukaan bumi ini." Lalu Sa'id Al-Jurairi bertanya, "Coba jelaskan sifatnya kepadaku." Lalu ia menjawab, "Warna kulitnya putih, tampan dan berperawakan sedang." Masya Allah, membayangkan perawak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mampu menumbuhkan rindu yang mendalam bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, hal ini tentu memberi kita motivasi untuk giat dalam beribadah agar kelak kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berbahagia siapapun yang diberi karunia memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salah satu doa yang senantiasa dipanjatkan seorang hamba tentunya adalah berharap dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak.